Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas beberapa saham yang akan melakukan penawaran saham perdananya baik di bulan ini maupun bulan depan. Kemarin ada yang request untuk membahas beberapa saham yang memang belum dibahas di video-video sebelumnya. Ada 3 perusahaan, yang satu sudah terdaftar atau sudah listingnya dan yang duanya belum. Terima kasih sudah like, komen, dan subscribe di channel Mang Amsi ini. Terima kasih juga, alhamdulillah di akhir tahun ini kita sudah hampir 10.000 subscriber. Semoga saja channel ini semakin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, kita mulai ya. Dari pertama adalah DRMA. Ini sudah listing sebenarnya, dan kemarin itu hari Senin ya, tanggal 20 Desember, saham kodenya DRMA ini yang bergerak di bidang suku cadang ya, suku cadang kendaraan itu bisa berhasil meraih 350 miliar. Ini dari kontan sumber beritanya. Kemudian dari dana yang dihasilkan itu rencananya 70% akan digunakan untuk belanja modal, yaitu untuk pembangunan pabrik ya di Cikarang dan juga untuk pembelian mesin. Dari 70% tersebut akan dibelikan mesin dan juga membuat pabrik. Nah, sisanya 16% itu akan digunakan untuk menambah setoran modal ke anak usaha, dan 9% akan digunakan nambah pemilikan di anak usaha juga ya, atau Dharma Polyplus ini. Kemudian sisanya baru untuk modal kerja. Jadi ini untuk semuanya digunakan belanja modal dan menambah kepemilikan. 5% lagi untuk bahan baku dan seterusnya. Kemudian untuk dividennya, rencananya Dharma Group ini atau Dharma Polymetal ya, DRMA ini akan membagikan minimal 20% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun depan dengan laba tahun berjalan tahun ini gitu ya. Dan tentunya nanti RUPS yang akan menentukan. Berikutnya nih ada Adaro Minerals. Ini belum listing, rencananya bulan awal tahun nanti 2022. Ini masih anak usahanya Adaro Energi, dan kita bisa lihat di sini hasil penawaran nanti itu sekitar 59% akan digunakan untuk pemberian pinjaman ke anak usaha, yaitu apa ini namanya, saya lupa tadi ya, coal ini, saham batubara, perusahaan batubara ya. Kemudian itu sampai 5 tahunan atau 4 tahunan ini ya pinjamannya, dan tentunya digunakan bunga, dikenakan bunga seperti itu. Kemudian yang keduanya, sisanya juga akan membayar kembali pokok pinjaman. Ini kayaknya ada Adaro Energi A ini ya, dan itu ada bunganya juga. Nah, kemudian jadi intinya kalau yang Adaro Mineral ini dana IPO-nya digunakan untuk pemberian pinjaman sekaligus membayar pinjaman. Jadi mungkin ini isunya lebih ke utang ya, ke masalah dana investasi dan arus kas pendanaan kalau dalam arus kasnya. Dividennya kita lihat di sini akan dibagikan sesuai dengan persetujuan RUPS. Kemudian jika laba bersihnya memang ada di satu tahun buku, baru dividennya dibagikan sesuai dengan kesepakatan RUPS jika perseroan ini mempunyai saldo yang positif, laba yang positif. Dan mulai tahun buku 2021 merencanakan resumen dividennya sampai 45% dari laba bersih konsolidasi. Jadi mungkin tahun depan juga sudah bagi dividen untuk ADMF ini ya. Berikutnya ada SEMA ya, saham kode sahamnya SEMA. Tadi kita cek di awal itu SEMA itu saya lupa, nanti ya setelah ini ya kita bahas. Nah, SEMA ini rencana penggunaan dananya adalah seluruh dana akan setelah dikurangi biaya akan digunakan untuk modal kerja, antara lain pembelian persediaan, biaya research and development, dan biaya pemasaran dan promosi. Seperti itu ya. Jadi memang ini digunakannya untuk belanja modal, hampir sama dengan yang Dharma tadi. Kemudian kebijakan dividennya ini maksimal 30% dari laba bersih tahun berjalan dan mulai tahun sekarang, jadi mulai tahun depan nih. Jadi tahun buku sekarang dibaikannya tahun depan ya, seperti itu.
Ya, sekarang kita bahas dari sisi rasionya ya teman-teman. Dari sisi rasio keuangan, kita akan melihat apakah saham ini masuk efek syariah atau bukan ya. Tentunya melihat dengan porsi utang berbasis bunga dan pendapatan non halal. Dan kita bisa lihat bahwa Derma ini, kita tahu ya, kita sudah bisa cek kemarin sudah masuk syariah kayaknya ya. Nah, ini DRMA karena memang rasio utang berbasis bunganya 34% dan pendapatan halalnya 0,06%. Demikian juga SEMA. SEMA ini kemungkinan masuk efek syariah karena utang berbasis bunganya 33% dan hampir tidak ada pendapatan non halal. Yang menarik adalah ADMR, sesuai dengan judul dari video ini ya. ADMR kayaknya tidak masuk efek syariah karena setelah dilihat, atau nanti teman-teman boleh cek kembali ya. Jadi 83% itu utang berbasis bunga karena pinjamannya memang ada berbunga ya, seperti ini nih 9. Ini sudah saya konversi menjadi rupiah berdasarkan kurs laporan keuangan yang ada di laporan tersebut. Jadi 9,6 triliun itu adalah utang berbasis bunga dibandingkan dengan aset yang hampir 11,7 triliun. Dari sini aja sih DER-nya sangat fantastis ya, 16 kali. Jadi kalau dilihat dari sini, kemungkinan ADMR ini memang perusahaan dengan pinjamannya lumayan besar, bukan lumayan lagi tapi sangat besar ya, 16 kali dari modal. Jadi mungkin teman-teman boleh dilihat, ini berbeda nasib dengan induknya Adaro ya, tapi mungkin nanti dipelajari lagi oleh teman-teman seperti apa. Itu dari sisi efek syariahnya. Kemudian dari sisi lain, misalnya dari nilai buku, kemudian juga laba bersih per saham, kita bisa bandingkan juga. Untuk pernya di sini bisa kita tahu memang ADMR ini pernya katakanlah murah begitu ya, murah karena memang harganya relatif cuman 100 per lembarnya. Kemudian kalau ini sekitar 16 ya, 16 dan disetahunkan menjadi sekitar berapa, 16 24 ya, 24 rupiah, maka memang di 100 itu sekitar 4 kali, tapi PBV-nya pun besar ya, hampir 6 kali. Dan kita bisa lihat di sini, ini apakah benar ya ROE-nya, kita cek laba bersihnya segini ya, dibandingkan dengan modalnya. Ya ini ya. Oh, ini belum diedit ya teman-teman, mohon maaf. Nah teman-teman, mohon maaf ya, tadi belum diedit datanya. Nah sekarang setelah diedit, kita bisa melihat di sini untuk ADMR tadi ya, ROE-nya memang di atas 100% ya. Karena kalau kita setahunkan laba bersih ini misalnya 640 miliar, itu disetahunkan karena ini per Agustus ya, jadi dikali 1,5, maka mungkin dapat sekitar berapa? 96 ya, atau 960 miliaran. Dan itu dibandingkan dengan ekuitasnya memang jelas di atas 100%. Nah, jadi di sini ada hal yang menarik ketika profitabilitasnya memang fantastis ya. Terbukti dengan net profit marginnya pun di atas 20%. Tapi secara solvabilitas kita bisa melihat DER-nya ini yang juga mengkhawatirkan. Nah, nanti teman-teman boleh mengecek kembali secara utuh laporan keuangan dari Adaro Minerals ini, apakah memang menarik untuk investasi karena profitabilitasnya pun lumayan besar. Tapi juga hati-hati dengan rasio solvabilitas atau rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau membayar hutang dan kewajibannya dalam jangka panjang. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan apakah rasio keuangannya itu sudah memenuhi kaidah atau fatwa DSN MUI yang terbaru, yaitu nomor 135 tahun 2020, teman-teman boleh mengecek di fitur terbaru kami dari syariahsaham.id atau langsung saja dengan short linknya bit.ly/cekisi, atau juga teman-teman boleh ngecek di Google dengan kata kunci cek saham syariah, maka akan masuk ke landing page-nya syariahsaham.id yang khusus untuk mengecek screening saham isi. Nah, ini misalnya ada saham Adro, induk usaha dari ADMR ya. Maka di situ kita sudah sediakan data utang beres bunganya 24%, pendapatan halalnya 0,94%. Dan ini bisa menggunakan Q2 atau Q3, tergantung yang terbaru yang mana. Tapi meskipun demikian, keputusan akhir daftar efek syariah yang berlaku kita serahkan ke OJK dan DSN MUI.
Kami hanya menyediakan data ini secara manual, kita entry ya, seperti yang saya lakukan tadi, kemudian disesuaikan dengan kaidah atau dengan fatwa dari DSN MUI yang terbaru. Demikian pemaparan saya di video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap disiplin dan juga amanah dalam menjalankan transaksi, karena syariah saham selalu menekankan bahwa saham itu harus investasi amanah, berkah, berlimpah. Terima kasih, saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.